Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tuan Nafos Official. Di video ini saya akan menceritakan tentang Ustadz Jaki bersama Aisyah, si wanita nakal. Ustadz Jaki adalah seorang guru pondok pesantren yang mengajar di pondok pesantren tempat Aisyah, si wanita nakal. Di suatu hari, Pak Kiai selaku pimpinan pondok pesantren tersebut menyuruh Aisyah putrinya untuk menikah dengan Ustadz Jaki. Akan tetapi pernikahan itu Aisyah sangat bersikeras untuk menolaknya. Tetapi jika ditanya Ustadz Jaki hanya terdiam karena ia tidak mau menyakiti hati Pak Kiai. Karena Pak Kiai adalah guru tercintanya. Karena perjodohan ini, maka Aisyah sangat marah besar dan ia sangat bersikeras untuk menolak dinikahkan. Akan tetapi karena penolakannya membuat Pak Kiai menjadi jatuh sakit. Sehingga ketika Pak Kiai sudah siuman, maka Pak Kiai meminta sekali lagi kepada Aisyah agar menikah dengan Ustadz Jaki. Terpaksa dan menundukkan kepala, Aisyah pun mengiyakan permintaan Pak Kiai tersebut. Wahai para sahabat, saksikanlah video ini, jangan di-skip agar tidak salah paham. Singkat cerita, setelah pernikahan terpaksa ini terjadi, maka seluruh saksi yang hadir mengucapkan sah atas pernikahan Ustadz Jaki dan Aisyah. Seketika air mata Aisyah mengalir. Ia masih belum bisa menerima status barunya yang sudah sah menjadi istri Jaki. Lalu Aisyah pun berkata, mimpi apa aku harus nikah di usia segini ini? Bahkan pria yang menikahiku usianya jauh di atas aku, batin Aisyah. Aisyah hanya memicing kesal saat Jaki menandatangani buku nikah mereka. Ia yakin pasti Jaki menikahinya karena memiliki tujuan lain. Setelah itu, Jaki menyematkan cincin kawin di jari manis Aisyah. Kemudian ia menaruh telapak tangannya di kepala gadis yang telah menjadi istrinya itu. Lalu membacakan sebuah doa setelah menikah. Aisyah menelan selifannya. Hatinya tidak karuan saat Jaki melakukan hal itu. Namun ia menipis jauh-jauh perasaan tersebut. Aisyah masih tidak ingin hatinya luluh hanya karena dibacakan doa oleh Ustadz tampan itu. Sementara itu, Kiai dan kakak Aisyah merasa bahagia sebab mereka yakin Aisyah kini berada di tangan yang tepat. Mereka berharap Jaki bisa membimbing Aisyah menjadi wanita yang lebih baik lagi. Malam hari, Aisyah dan Jaki sudah berada di kamar Aisyah. Awalnya Aisyah keberatan saat Jaki hendak masuk ke kamar itu. Namun akhirnya ia terpaksa mengizinkan karena kini Jaki memang sudah menjadi suaminya. Saat ini Aisyah sedang duduk di tempat tidur. Ia bahkan tidak melepaskan hijabnya karena merasa risih di kamar itu ada seorang pria. Sementara itu Jaki sedang berada di kamar mandi untuk menyikat giginya sebelum tidur. Saat pintu kamar mandi terbuka, Aisyah langsung waspada. Ia tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh sepasang pengantin baru saat menikah. Namun Aisyah tidak rela melepas kesuciannya begitu saja. "Kamu kenapa?" tanya Jaki saat melihat Aisyah menutupi hampir seluruh tubuhnya dengan bed cover. "Gak apa-apa," jawab Aisyah dengan ketus. Ia bahkan gemetar karena takut Jaki akan menyentuhnya. Melihat sikap kekanak-kanakan istri kecilnya itu, Jaki tersenyum. Ia merasa Aisyah sangat lucu. Sehingga ia pun mendekatinya. Jaki duduk di samping Aisyah, kemudian menyingkap bed cover hingga Aisyah terperanjat. "Kenapa harus ditutupi?" tanya Jaki. Aisyah mengerutkan alisnya. "Ustadz, ngapain dibuka? Aku kan kaget," keluh Aisyah. "Ngapain? Kamu lupa, kita baru saja menikah." Jaki balik bertanya. "Jangan bilang Ustadz mau macem-macem," ancam Aisyah. Ia menggenggam erat bed cover agar Jaki tidak dapat menariknya. Jaki menyeringai, "Macam-macam apa? Kamu istri saya, jadi saya berhak melakukan apapun terhadap kamu," ucap Jaki sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Aisyah. Aisyah pun panik, jantungnya berdebar hebat kalau wajah Jaki semakin dekat. "Tolong layani saya malam ini," pinta Jaki. Singkat cerita,
Aisyah memundurkan wajahnya. Ia sangat takut Jaki akan meminta haknya sebagai suami. Ustadz mau apa? Tanya Aisyah sambil memejamkan matanya. Ia sangat takut pada Jaki. Jaki dapat melihat gadis itu ketakutan, bahkan tangan Aisyah pun terlihat gemetar. Masya Allah, gadis ini terlihat seperti pembangkang. Tapi baru didekati begini saja dia sudah ketakutan. Akhirnya batin Ustadz Jaki tak tega. Ia pun hanya mendaratkan bibirnya di kening Aisyah. Kamu belum siap, tanyanya setelah mengecup kening Aisyah. Aisyah yang merasa aman pun membuka matanya. Aku takut, lirihnya jujur. Matanya berkaca-kaca, ia hampir menangis ketakutan. Kamu ini gayanya sok jagoan, tapi baru begitu saja sudah takut. Memangnya saya mau ngapain? Tanya Jaki. Aisyah pun bingung. Saya tidak akan menyentuh kamu sampai kamu siap. Saya tidak mau melakukannya tanpa keikhlasan. Lagi pula kamu masih sekolah. Tidak mungkin saya tega memaksa kamu, ujar Jaki sambil mengusap kepala Aisyah. Seketika wajah Aisyah yang tadi sangat tegang pun berbinar serius. Tapi dengan satu syarat, ucap Jaki. Ia ingin memanfaatkan kelemahan gadis itu sebagai senjatanya. Wajah Aisyah pun kembali berubah. Apa? Tanya Aisyah. Kamu harus patuh pada saya. Jika kamu tidak patuh, maka saya akan melakukannya meski kamu tidak mau. Paham? Kata Jaki. Kok begitu? Itu nggak adil dong. Masa aku harus patuh semua omongan Ustadz? Aisyah berusaha protes. Saya kan suami kamu. Sebagai istri, kamu harus menuruti semua ucapan saya. Jika kamu tidak patuh, maka hukumannya adalah malam pertama, ancam Jaki. Waduh, waduh. Oke, aku setuju. Tapi Ustadz juga harus janji nggak akan nyentuh aku. Selama aku bisa nurutin ucapan Ustadz, pinta Aisyah. Ia rela melakukan apapun asal Jaki tidak menggagahinya. Deal, Jaki pun setuju dengan persyaratan yang diberikan oleh Aisyah. Kalau begitu, lebih baik sekarang kamu beristirahat. Besok kamu masih sekolah kan? Tanya Jaki. Iya, sahut Aisyah. Ia bisa sedikit lebih lega karena Jaki tidak menyentuhnya. Kamu mau tidur pakai hijab? Tanya Jaki lagi. Ia merasa aneh karena Aisyah tidak melepas hijabnya. Aku malu, lirih Aisyah sambil menundukkan wajahnya. Kenapa harus malu? Saya kan suami kamu. Kamu tidak akan nyaman jika tidur menggunakan hijab. Lebih baik dilepas, pinta Jaki. Sebagai lelaki normal, meski berjanji tidak akan menyentuh Aisyah, Jaki tetap ingin melihat bagaimana bentuk rambut Aisyah. Ia penasaran dengan wajah Aisyah jika tidak mengenakan hijab. Tapi, Ustadz, ucap Aisyah manja. Mulai sekarang, kamu harus terbiasa karena kamu tidak akan tidur sendiri lagi, ucap Jaki. Mau lepas sendiri atau saya yang bantu melepasnya? Tanya Jaki. Ia memberikan pilihan yang sulit untuk Aisyah. Lepas sendiri, jawab Aisyah kesal. Oke, silakan. Jaki masih belum beranjak dari tempatnya. Akhirnya Aisyah pun duduk dan melepaskan hijabnya di hadapan Jaki. Masya Allah, cantik sekali. Selama ini kecantikannya seolah-olah tertutup oleh sikapnya yang kurang baik itu. Batin Jaki sambil menatap Aisyah yang terlihat begitu cantik dengan rambut hitam bergelombang. Leher Aisyah pun terlihat jenjang serta garis rahang yang begitu nyata, membuat gairah Jaki bangkit. Jantungnya berdebar cepat, seolah ingin menyerang gadis itu. Astagfirullah. Seketika Jaki sadar, ia teringat janjinya yang tidak akan menyentuh Aisyah sampai gadis itu siap. Sini biar saya yang simpan, kamu istirahat saja, ucap Jaki sambil mengambil hijab dan ikat rambut Aisyah yang sudah dilepas. Terima kasih Ustadz, jawab Aisyah. Sejak Jaki berjanji tidak akan menyentuhnya, Aisyah bisa bersikap lebih kooperatif dengan Jaki. Terima kasih Ustadz, jawab Aisyah. Sejak Jaki berjanji tidak akan menyentuhnya, Aisyah bisa bersikap lebih kooperatif dengan Jaki. Meski pernikahan mereka tidak didasari atas cinta, namun Jaki tidak berniat untuk melepaskan Aisyah begitu saja. Baginya, pernikahan hanya satu kali seumur hidup. Dengan menerima pernikahan itu, artinya Jaki siap hidup bersama dengan Aisyah selamanya. Setelah menaruh hijab Aisyah, Jaki memadamkan lampu. Oke, dengan mulainya peperangan Ustadz Jaki tadi, maka berakhirlah video ini. Sampai jumpa.